Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau menjelaskan sedikit tentang teknologi drone yang mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu ya tentang apa itu drone gitu. Mungkin udah pernah tahu, udah pernah lihat drone kayak gimana, terus hasilnya gambarnya seperti apa. Cuma untuk yang lebih spesifik mungkin belum terlalu paham ya. Nah, ini saya sedikit sharing apa yang saya tahu tentang drone, yang dimana saya sendiri merupakan founder komunitas Drone Banten. Ya, jadi di Banten ini ada komunitas perkumpulan para pilot drone, dan ini terbentuk dari tahun 2016 akhir, sekitar bulan Oktober, dan dulu namanya Drone Cilegon Serang, sekarang namanya jadi Drone Banten. Bisa kalian follow juga di IG @drone_banten, atau cari aja di YouTube Drone Banten, ada. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Ayun. Saya ketua komunitas Drone Banten, dan di sini saya udah bawa satu drone ya, salah satu drone yang mungkin untuk saat ini nih banyak yang dipakai sama orang-orang gitu ya, banyak yang make lah, karena emang ini familiar banget gitu sama orang Indonesia khususnya gitu ya. Sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu ke teman-teman semua bahwa drone itu sebenarnya apa sih. Kalau teman-teman mungkin taunya drone yang bentuknya seperti ini ya, yang ada baling-balingnya, ada kameranya, pakai remote, terus terbang gitu. Dan sebetulnya drone itu bukan seperti itu saja. Drone itu banyak banget tipenya. Ini salah satu aja. Jadi ada ini namanya quadcopter karena baling-balingnya ada 4. Ada juga yang baling-balingnya lebih dari itu namanya masing-masing, ada hexacopter, octocopter, ada yang 3, tricopter, dualcopter, macam-macam lah. Ini salah satu jenis dari drone. Nah, drone itu sendiri ada yang nggak pakai baling-baling seperti ini ya, jadi bentuknya pesawat, sayap. Jadi kayak sayap pesawat gitu, bentuk persis kayak pesawat. Itu juga drone. Karena drone itu sendiri adalah alat atau vehicle atau kendaraan, yang bisa disebut kendaraan juga, alat yang bisa dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote atau dengan autonomous, atau diprogram secara otomatis, dia bisa bekerja sendiri gitu. Itu namanya drone. Drone itu aslinya seperti itu ya. Jadi mau yang bentuknya seperti ini, atau yang bentuknya pesawat, atau yang apapun itu, jika dia bisa dikendalikan dari jarak jauh dan bisa otomatis untuk melakukan suatu misi gitu ya, nah itu disebut drone juga. Nah, tapi umumnya yang kita tahu adalah drone bentuknya yang seperti ini. Dan drone sebenarnya ini dulu dipakainya juga bukan untuk umum seperti kita, cuma dulu tuh lebih dipakai untuk militer. Jadi awalnya itu untuk militer, lama-kelamaan kita sebagai orang sipil atau orang umum bisa memakainya dengan teknologi drone itu. Tentunya dengan spek yang berbeda dengan yang militer. Ya, itu singkat tentang drone ya, tentang penjelasan tentang drone. Mungkin saya lebih detail nanti akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan drone sendiri, dan lebih ke fotografinya sih nanti, karena saya bawaannya adalah drone tipe aerial. Karena banyak banget tipe-tipe drone dari fungsinya itu ya. Kalau dari bentuknya udah beda. Tadi ada yang quadcopter, ada yang fixed wing itu yang bentuk pesawat tuh fixed wing. Ada yang quadcopter yang bentuknya semacam helikopter. Ada juga yang penggabungan dari kedua itu. Ada selain itu dari fungsi itu banyak juga jenisnya.
yang di depan saya ini adalah aerial drone atau drone fotografi dan videografi, yaitu yang dipakai buat pengambilan gambar, yang umum dipakai sama orang-orang tuh drone yang seperti ini. Ada juga yang tipenya untuk drone agri atau drone pertanian. Itu lebih khusus, itu dipakai orang-orang yang bekerja di bidang pertanian biasanya. Itu dipakai buat semacam penyemprotan hama, penyemprotan anti hama gitu ya, apa namanya, pestisida atau penyemprotan pupuk. Itu drone pertanian. Ada juga yang kemarin terakhir drone pertanian dipakai buat penyemprotan disinfektan untuk menangani wabah COVID-19 ini. Dan selain itu ada lagi sesuai fungsinya, drone itu ada yang dipakai untuk emergency, contoh misal penyelamatan orang yang tenggelam atau kebakaran atau apa, itu ada fungsi khususnya. Ada juga drone untuk pemetaan. Ini sebenarnya bisa juga buat pemetaan, tapi ada yang khusus dan pakai sensor khusus, pakai alat khusus, itu ada juga. Dan masih banyak lagi jenis-jenisnya. Ada yang drone militer, drone pertambangan, drone, pokoknya sesuai fungsi tuh banyak banget. Nanti bisa kita lihat di slide yang nanti saya paparkan. Dan singkatnya, untuk drone tipe aerial ini atau tipe drone untuk pengambilan gambar, fotografi atau videografi atau pemetaan juga bisa pakai ini. Saya akan jelaskan satu-satu dari yang ada di depan saya. Ini basicnya atau dasarnya saja gitu ya. Jadi umumnya yang namanya drone itu ada remote control. Nah ini yang jadi buat ngendaliin drone-nya. Jadi buat mengendalikan drone-nya menggunakan remote control. Di sini ada banyak tombol-tombol ya. Ada yang ini sticknya, terus ada macam-macam tombol-tombol. Nanti saya jelaskan. Ini ada antena juga. Terus di sini nih, kalau untuk tipe ini ada buat naruh smartphone. Jadi seperti itu. Nah ini modelnya saya kasih tahu, ini DJI Mavic 2 Pro. Jadi ini termasuk tipe yang agak baru ya, keluaran 2019. Jadi ini bentuknya emang bisa dilipat seperti ini ya. Ada juga yang model yang udah terbuka gitu, emang gede. Ada yang lebih besar dari ini, ada yang lebih kecil dari ini. Jadi macam-macam banget. Nah ini drone-nya. Ini tadi remote. Ini remote control. Ya, kalau ini drone-nya atau kita sebut adalah aircraft atau pesawat aircraft-nya. Jadi ini aircraft-nya, ini bisa dibuka, tadi bisa dilipat karena emang ini tipe-tipe yang praktis lah gitu. Dan ini propeller atau baling-balingnya ada 4. Seperti yang saya sebutkan di awal, ini adalah tipe copter atau rotor wing karena dia sistem untuk terbangnya itu menggunakan putaran baling-baling atau propeller untuk dia terbang gitu, buat ngangkat dianya. Nah ini ada 4 baling-baling, namanya jadi quadcopter atau quadrotor. Nah kalau yang tahu bilangan-bilangan apa sih namanya, yang 3 quad hexa, itu apa nama bilangan apa, nanti dikoreksi lah ya. Nah itu ada dari ada dua kan, dual copter, jadi ada 2 baling-baling, terus tricopter ada 3 baling-baling, dan yang paling umum adalah quadcopter, ada 4 baling-baling. Jadi baling-balingnya ada 4. Dan ada juga hexacopter, itu yang lebih besar, biasanya hexacopter. Ada yang octo itu 8. Terus lebih dari itu makin banyak, nggak tahu ada nama bilangannya apa dah. Ini kalau aircraft ini yang ada di tangan saya ini,
karena ini untuk pengambilan gambar, ini ada kameranya di depan. Ini ada kameranya, dan ini kelihatannya oke. Ini karena ada stabilizernya atau kita sebut gimbal kamera. Dan ini baling-baling, di bawah baling-baling ada motor penggeraknya. Kita sebut motor brushless ya, kalau di ini motor brushless. Dan ini baterainya. Ini tempat baterainya di sini. Jadi ini baterainya, kalau model yang Mavic ini ditaruh di atas. Jadi seperti ini kan. Ada juga yang masuk dari belakang, ada yang dari bawah, macam-macam. Kalau tipe Mavic ini dari atas. Ini ada kameranya. Terus kalau ini ada sensor-sensor. Ini depan juga ada sensor. Kalau ini kebetulan ada di seluruh sisi ya, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Terus apa lagi ya? Ya itu bagian utamanya ya, baling-baling, baterai, kamera. Ya. Dan ini tadi baterainya. Ya, ini baterainya. Ini ada indikatornya. Kalau habis dia makin berkurang. Lampunya kedip. Ini kan ada 4 sisi, jadi ada, kalau ngedipnya berkurang itu berarti baterainya berkurang. Dan ini charger. Jadi ini charger yang dipakai buat ngecas remote sama baterainya. Jadi ini yang ke remote, ini yang ke baterai, ini yang ke listrik, ini kalau di sini. Dan ini ada kabel. Ini kabel buat koneksi dari remote ke HP. Jadi koneksinya dari remote ke HP pakai USB. Nah ini ada yang saya bawa ini ada 3 pilihan sih, karena ini udah disediain dari pabriknya. Itu ada yang Type C, ada micro USB, ada juga yang buat iPhone. Nah itu basic dari drone yang sering dipakai oleh orang-orang, yang umum dipakai. Dan sebenarnya ada juga sih yang ada alat-alat tambahan gitu ya, yang dipakai yang untuk kebutuhan khusus. Kalau ini untuk pengambilan gambar ini hanya ini saja, tapi kalau untuk kebutuhan khusus biasanya dia ada yang dipasang sensor tambahan lah, apalah gitu, macam-macam gitu ya. Ini untuk drone tipe aerial. Dan mungkin saya akan menjelaskan langsung gimana caranya mengoperasikan drone ini ya, caranya menerbangkannya gitu ya, cara menerbangkannya, karena banyak juga yang suka nanya caranya menerbangkan drone gimana sih, terus drone yang cocok buat pemula gimana sih gitu ya. Kadang suka banyak yang nanya. Sebenarnya kalau untuk pemula itu semuanya cocok buat pemula, sebenarnya semua cocok. Yang penting budgetingnya cukup lah buat dia. Kalau misal dia cukupnya mungkin yang harga ratusan ribu, bisa aja, karena pemula harusnya belajar yang murah-murah. Tapi kalau misal dia punya budget lebih, kalau mau yang langsung beli yang emang udah semi profesional, bisa, karena itu malah lebih mudah untuk mengoperasikannya. Hanya tinggal dia yakin nggak dengan belajar dengan harga yang mungkin harganya lebih mahal gitu ya, seperti itu ya. Setelah ini saya akan menjelaskan cara menerbangkannya. Nah, jadi nanti saya pindah keluar ruangan, saya akan menjelaskan dari awal menyalakannya gimana, terus nyambungin ke HP-nya gimana, nerbanginya gimana, terus dan yang terakhir saya akan membagikan tips foto ya. Jadi tips fotonya, mungkin kalau yang udah bisa nerbangin, udah punya drone seperti ini, terus udah bisa nerbangin tapi mungkin belum tahu cara ngambil gambarnya yang bagus seperti apa ya, mungkin nanti saya sedikit sharing yang saya tahu gitu ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita pindah ke luar ruangan, kita terbangkan drone ini. Ya baik teman-teman, saya sekarang lagi di luar ruangan, jadi saya akan
ngasih tahu ke teman-teman semua buat caranya gimana nerbangin drone ini gitu ya. Oke, yang perlu teman-teman lakukan adalah pertama siapkan drone, perlengkapan drone-nya, yaitu drone dan remote, baterai, dan juga smartphone, bisa iPhone atau Android ya. Dan yang kalian harus perhatikan juga adalah baterai. Jadi kalian harus baterainya harus dalam kondisi yang full ya, atau kalau bisa yang full atau nggak lowbat lah istilahnya itu. Dan juga remote-nya juga harus full juga ya. Dan tentunya semuanya harus full, baterai smartphone kalian juga harus full juga. Nah, setelah itu ini untuk tipe Mavic ini ada pengunci gimbal. Biasanya semuanya kalau yang ada gimbal itu ada penguncinya, dan jangan lupa kalian lepas ya, harus dilepas. Kalau nggak dilepas nanti bisa berakibat fatal di gimbal kameranya. Dan udah, itu persiapannya. Dan perhatikan sekitar kalian, kalau bisa adalah tempat yang terbuka dan tidak ada rintangan halangan ya. Jadi perhatikan juga sekitar kalian, jangan terbangkan di tempat yang sempit kalau kalian belum bisa ya. Jadi tempat yang terbuka, yang lumayan terbuka dan nggak terlalu banyak halangan kayak misal kabel atau segala macam. Nah, ini kebetulan di sini agak banyak, tapi nggak apa-apa. Kalian nanti cobanya di lapangan atau di tempat yang lebih terbuka. Dan kita langsung praktekkan ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pasang smartphone ke remote ya. Kalau ini menggunakan USB yang sudah ada, jadi saya pasang USB-nya, terus saya letakkan, pasang seperti ini. Jadi pasang seperti ini smartphone-nya. Kalau di Mavic Pro ada juga, kalau Phantom itu di atas, bisa tergantung tipenya ya. Jadi ada holder atau tempat HP-nya masing-masing. Dan jangan lupa untuk antena, ini untuk antena harus dibuka, jangan dilipat ini, karena bisa mengurangi range atau jarak, karena sinyalnya nggak leluasa gitu ya. Nah, kalau seperti ini dia sinyal akan leluasa. Setelah itu kita nyalakan remote-nya dulu. Kita nyalakan remote, pastikan di HP kalian, di smartphone kalian sudah terinstall aplikasi DJI Go. Kalau untuk DJI ya, atau kalau untuk drone yang tipe lain ya tergantung mereknya ya. Kalau ini DJI, jadi DJI Go. Nah, ini sudah terbuka aplikasinya. Dan setelah itu nyalakan aircraft-nya atau drone-nya. Kita tunggu si drone-nya kalibrasi secara otomatis. Kalibrasi itu apa? Jadi di dalam drone ini ada berbagai macam sensor ya. Jadi untuk drone yang tipenya seperti ini, biasanya dia udah otomatis untuk kalibrasi seperti sensor IMU, atau terus sensor GPS, sensor kompas, itu biasanya otomatis. Dan setelah kita buka aplikasinya, kita masuk ke menu equipment dan go fly kalau udah ada tanda biru seperti ini. Dan langsung saja kita lihat. Nah, ini udah tampil kameranya. Baik teman-teman, sekarang saya akan mempraktekkan langsung cara kontrol dari drone ini. Dan ini ada di remote controlnya ada stick namanya, ini yang kendali utamanya. Jadi untuk ini, nah ini yang sebelah kiri ini untuk naik turun, jadi naik ini turun. Ini untuk muter kanan muter kiri, ini maju mundur, ini geser kanan geser kiri, gerakan gerak ke kiri. Ini ada tombol power, ini tombol RTH, ini tombol capture atau buat ngambil foto, ini record. Ini untuk menggerakin gimbal, ini untuk setting kamera.
Dan langsung aja, ini untuk pertama kali kita harus arming atau starter gitu ya kalau di motor. Nah, cara starternya kalau untuk DJ seperti ini, ke pojokin semua ke kiri, ke dalam ya. Nah, ini starting, baling-baling udah muter. Dan untuk mulai kita terbangkan dulu beberapa meter, kita naikin seperti ini. Oke, ya kelihatan. Nah, seperti ini ya. Kita yang ini ada, ini naik turun tadi ya, ini turun, ini naik. Jadi kalau kita semakin nekennya semakin ke ini ya, semakin banyak, jadi makin kencang. Jadi kalau untuk awalnya pelan-pelan dulu deh. Nah, ini untuk muter, ini muter ke kiri seperti itu, muter ke kiri, ini muter ke kanan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk maju, ini untuk mundur, ya kan. Terus saya liatin, ini untuk geser, ini untuk geser ke kanan, ini untuk geser ke kiri. Jadi seperti itu gerakannya ya. Jadi tinggal kalian bisa mix dari gerakan ini sesuai kebutuhan kita. Kita bisa maju sambil belok seperti ini. Ya, seperti ya. Nah, ini untuk cara nerbang ini gampang banget lah pokoknya. Dan itu aja sih untuk nerbanginnya, basicnya. Jadi yang penting adalah orientasi. Jadi sekarang kan yang teman-teman lihat drone-nya kan ngadep. Nah, posisi untuk orientasi adalah posisi drone-nya. Jadi ini untuk orientasi yang normal seperti ini. Jadi drone-nya ngadep ke depan kita, ya sama dengan kita. Jadi depannya sama, jadi ngerakinya masih normal. Kalau ke kanan kita geser ke kanan, ke kiri, mundur ya mundur. Seperti itu. Tapi ini adalah inverse atau sebaliknya. Nah, ini kadang kalau udah seperti ini kadang bingung, karena kalau kita gerakin ke kanan ya, kalau seperti ini kadang suka bingung. Kalau kita gerakin ke kanan dia ke kiri, makanya kita harus orientasi harus benar. Nah, ini untuk ngadepnya ke kanan kita, maka yang jadinya kiri, maka geraknya akan ke depan kita. Nah, seperti itulah. Jadi orientasinya kalian harus paham. Jadi harus sering-sering terbang kalau bisa. Nah, itu untuk cara nerbanginya gampang banget, karena ini drone-nya stabil banget. Kalau untuk drone-drone yang nggak tanpa GPS itu akan susah. Jadi saya lepas gini dia akan jatuh juga. Tapi kalau ini saya lepas seperti ini, dia drone-nya tetap standby karena dia ada sensor GPS-nya. Oke, itu untuk cara nerbangnya. Untuk sekarang saya akan coba ngasih tahu caranya ngefoto. Oke, saya akan naik dulu. Oke, saya naik dulu, naik atas. Ya, teman-teman bisa lihat di monitor. Oke. Teman-teman bisa lihat di monitor di situ. Kita lagi di satu komplek gitu ya. Ya, ini ada bangunan masjid. Kalau yang tipe di bawahnya belum bisa, hanya shutter speed sama ISO. Ini shutter speed priority, jadi kita
prioritasnya itu autonya di manualnya tuh di shutter speed dan ISO. Untuk aperturnya otomatis. Kalau ini manual, full manual. Ini sedikit saya ngasih tahu, ini ada garis kotak-kotak, ini ada garis rule of third ya. Rule of third adalah garis untuk komposisi dari aturan komposisi dari foto. Nanti untuk rule of third mungkin nanti kita bisa pelajarin lagi. Singkatnya, ini untuk patokan kita ngambil gambar, terutama gambar landscape. Untuk ngambil objek, jadi teman-teman bebas aja sebenarnya. Hanya saja kalau biar lebih bagus ya, teman-teman harus pelajari tentang fotografinya. You are the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm